Edis, kalau kita lihat, kita dengar, kita baca di Bible maupun di Al-Quran, sebenarnya yang mengikuti Kristus itu Islam. Yesus itu. Karena petunjuk dari Yesus bahwa dia hanya sebagai jalan. Jadi orang Islam lah yang mengikuti Yesus. Itulah, maka di Muslim kan kita bilang dia Nabi Isa. Oke Pak, jadi menurut Anda agama Islam lah justru yang menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus? Iya. Berat saudara. Daripada Bapak di surga, penyataan dirinya. Di tiap hari kalian ngomong, jangan tuhankan Yesus, tuhankan Bapa saja. Ini makanya pernyataan, pertanyaan, geblek. Tapi Edis. Kacong? Silakan Kacong. Kacong. Udah tidur kah teman-teman? Sudah jam berapa ini? Apakah sudah mulai tidur? Oke, kita kasih naik ada bas-basan BB. Bas-basan BB. Silakan bas-basan BB. Bas-basan? Ya. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Silakan Bang. Ya Bang. Sudah menyimak dari awal kah atau baru datang? Baru datang Bang. Baru datang. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin mau Anda utarakan di sini? Silakan. Saya mengajak Anda supaya Anda berhenti untuk stop mempertuhan manusia yang bernama Muhammad. Berhentilah menuhankan Muhammad. Saya mengajak Anda yang patut dituhankan, yang layak dipertuhan itu adalah Yesus, bukan Muhammad, begitu. Muhammad itu Bang, Muhammad itu hanya panutan, bukan Tuhan. Tuh kan? Aduh, parah. Bang, Mengenal Tuhan ini kayaknya kita harus bersabar. Ini kita harus ulang-ulang terus nih. Bang, sebentar saya tanya dulu Bang. Saya tanya dulu nih Bang. Saya tanya ya, pelan-pelan ya Bang ya. Ada nggak orang yang mempertuhan setan? Ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Mempertuhan hawa nafsu menurut Al-Quran? Allah itu, setan itu kelihatan Bang. Jadi kan nggak nyambung kan? Bang, ada nggak orang yang mempertuhan setan atau mempertuhan hawa nafsu menurut ayat Al-Quran? kagak ada Bang. Kagak ada. Kalau saya tunjukkan ada gimana? Orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya, kalau saya tunjukin ada di Quran gimana? Macet. Udah. Dibawa dulu Bang. Nanti Anda maksa lagi Anda naik ke sini. Oke, kita kasih naik lagi ada ayahnya Akbari 69. Ayahnya Akbari. Ya, silakan Bang. Ayahnya Akbari. Ayahnya Akbari. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan malam, Bang. Salam. Jangan mengucapkan salam kepada saya, Bang. Anda Muslim, Bang? Selamat, Bang. Oke, silakan. Anda Muslim? Muslim. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, apa pertanyaan tadi, Bang? Kamera Anda dinyalakan dulu, Bang. Anda sudah tidak pede jadi orang Islam? Nggak apa-apa, biar saya turunkan, saya ganti Muslim yang lain. Ya, masih nyalain lampu. Belum pakai baju. Coba, mana kamera Anda, coba. Ya, silakan, coba, ayo. Tadi sudah menyimak dari awal? Ya, siap. Oke, ya silakan. Apa definisi mempertuhan Tuhan? Mempertuhan Tuhan. Mempertuhan itu apa maksudnya, Bang?
Mempertuhan itu ya melayani dan Melayani. mematuhi, Melayani, semua mematuhi. perintah, Anda disuruh semua nggak mempertuhan perintahnya. Muhammad? Iya, logikanya seperti itu jadinya. Tapi Anda disuruh akidah mempertuhan kita Muhammad tidak kan? mempertuankan sebenarnya, bukan mempertuhankan. Sama itu bang, Seperti itulah. mempertuhan itu sama. Itu kayak tahu itu sama bang. Tahu, saya tahu, saya tahu Mirip-mirip sama lah, itu bang. seperti itulah. Gimana? Iya, benar-benar. Iya, Benar, sebenarnya benar, itu benar. perubahan Tapi, bahasa iya aja itu. benar, Cuman Bang. orang-orang zaman sekarang udah pada Hakikatnya ini sepertinya semua. seperti itu. Gini bang, saya kasih tahu gini. Jadi bahasa itu kan berubah bahasa itu. Contoh, saya Benar, tahu benar. di mana rumahnya. Saya tahu di mana, itu sama. Tahu itu sama. Tuhan itu sama. Sama itu. Nah, jadi menurut agama Islam, Anda itu disuruh nggak mempertuhan Muhammad itu atau mempertuhan Muhammad itu? Iya, secara hakikatnya disuruh, tapi akidah kita tetap merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala Iya, gitu. artinya Jangan Anda sampai disuruh kita menganggap, mempertuhan Muhammad, betul? ya betul seperti itulah intinya. Makanya saya bilang bang, Sama kayak berhentilah kita kalian mempertuhankan berdosa. Muhammad yang di dalam kubur. Kita harus mempertuhankan Yesus, mempertuhan Roh Kudus yang tinggal di hati manusia. Ya, Begitu walaupun bang. jasadnya Nabi Muhammad tidak ada, tapi dia kan Kalau Anda jiwanya mempertuhan masih. Muhammad, Anda nanti akhirnya pergi ke Arab, nyium-nyiumin batu di sana, betul nggak? Itu cuma simbolis itu, Bang. Nyium Ya batu masalah itu. simbolis atau Bukan tidak, berarti kita intinya menyembah Anda batu pergi itu. ke Arab akibat Anda mempertuhan Muhammad, betul? Itu maknanya luas itu, Bang, kalau dibahas untuk pergi ke Mekah itu. Bukan begitu makna yang sesungguhnya. Kan banyak orang Islam Berarti yang orang nggak cium-cium paham batu juga. itu gimana? Karena dia mempertuhan siapa itu? Mengikutin siapa? Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Supaya kita Oke lah, menghilangkan tapi dosa-dosa. intinya gini bang, banyak Muslim itu memang yang apa namanya akhirnya sadar, Yang- termasuk Anda sudah menyadari bahwa Anda mempertuhan Muhammad, dan banyak Muslim yang lain sudah menyadari mereka mempertuhan atau mempertuhan Muhammad, begitu, mengikuti patuh taat takluk tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Itu kan perintah dari Tuhan Allah untuk Nah, masalahnya pada perintahnya. masalahnya begini. Kenapa Muhammad sendiri yang nyuruh mempertuhan Allah, sedangkan nabi-nabi lain nggak ada? Contohnya, Mana ada nabi-nabi di dalam Bible, di dalam Injil disuruh mempertuhankan negeri Mekah, Tuhan negeri Mekah? Nggak ada, Bang. dia tidak menyebut negeri Mekah itu, dia disuruh untuk Di dalam Al-Quran menyembah jelas kepada Allah, Tuhan negeri gitu. Mekah. Mau saya tunjukkan ayatnya? Mana coba? Nah, nggak tahu dia. Ada Al-Quran di situ. Ada Al-Quran di situ? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Saya jarang sih. Ya sudahlah Bang, kalau nggak ada Qurannya. ribet mau Ya udah. Oke lah ya, nggak punya Quran juga dia, ngapain kita terus Abang terusin, bacalah. teman-teman. Artinya dia sudah mengakui Muhammad. Oke, kita kasih naik, ada Metra Alfandi. Metra Alfandi. Silakan Metra Alfandi. Silakan. Halo, Metra Alfandi. Oke. Ya, silakan Metra Alfandi. Tapi gini juga teman-teman, banyak juga orang Kristen itu, ya, terutama orang-orang Kristen yang awam, dia tidak terima kalau Yesus itu mempertuhan Bapa di sorga. Ini juga sebenarnya pemahaman yang salah, ya. Jadi Yesus di dalam Bible itu mempertuhan Bapa di sorga. Gitu loh.
Jadi itu memang Bible berkata begitu. Dan kita harus hidup seperti Yesus begitu. Nah, silakan. Metra Alfandi. Ya, Bang Edis, apa cerita yang mau kita bahas ini? Saya ingin menyadarkan orang Islam seperti Anda untuk berhenti mentuhankan Muhammad. Kita harus mentuhankan Yesus begitu. Begitu. Itu kan framing dari Bang Edis aja begitu tuh. Kok framing lo gimana? Bang Edis bilang kami mentuhankan Nabi Muhammad. Apa itu mentuhankan menurut Al-Quran? Patuh, tunduk, Patuh, percaya. tunduk. Oke, percaya. Anda patuh, tunduk, percaya kepada Muhammad nggak? Macet. Anda patuh, tunduk, percaya kepada Muhammad nggak? Percaya dong. Iya, berarti itu mempertuhan, betul? Percaya, karena itu perintah Allah. Iya, berarti itu mempertuhan, betul nggak? Bukan dong. Tuh, bukan lagi. Barusan Bukan tadi dong. kamu bilang mempertuhan itu sekarang bukan. Saya kayak... Oke. Aduh, Ini loh, Abang sakit Edis, palaku ngomong sama kalian, ini kepalaku sakit. Coba Bang, saya tanya satu kali lagi. Apa itu mempertuhan, Bang? Oke. Apa itu mempertuhan? Oke. Sekarang Enggak, saya menurut tanya dulu, Bang apa Edis, itu mempertuhan, apa Kak? dasarnya? Mempertuhan itu apa? Ya, sekarang saya tanya Abang Edis, menurut Abang, atas dasar apa Abang menyebutkan kami mempertuhankan Nabi Muhammad? Karena Dasarnya. kalian Nanti saya biar patuh, terangkan Nabi takluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Makanya kalian mempertuhan Muhammad. Betul nggak? Kami, gini ya Bang Edis ya. Kami patuh, tunduk, percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad karena itu perintah Allah Ta'ala. Iya, artinya Anda disuruh Allah untuk mempertuhan Muhammad, betul? Macet. Dari Oke mana lah Bang, dasar- bagusin dulu sinyalnya. Nanti kalau ada sinyalnya bagus baru naik lagi. Oke, silakan Habibi. Ya, silakan. Ayo kita diskusi yang inilah. Jangan diskusi orang seperti orang-orang awam gitu loh. Tadi debat kusir terus saya lihat jadinya. Ayo silakan. Habibi. Muslim, Bang? Ya, selamat malam. Selamat malam, Bang. Muslim ya? Muslim? Ya, gimana kabarnya Bang Gedis? Kabar baik. Muslim, Bang? Iya. Udah setuju Anda bahwasanya Anda mempertuhan Muhammad? Sudah. Sudah setuju, betul? Kalau mempertuhankan Nabi Muhammad itu salah besar. Nah, ya udah, apa mempertuhan yang dimaksud oleh Al-Quran? Ini tiap hari kita bahas ini terus teman-teman. Apa yang dimaksud mempertuhan? Gini Bang. Ya, Jangan gantian gini-gini ya. dulu. Apa yang dimaksud mempertuhan itu oleh Al-Quran? Ya, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Anda tunduk dan patuh kepada Muhammad nggak? Iya. Berarti Anda mempertuhan Muhammad. Betul? Bukan. Tuh kan? Kenapa saya tunduk? Pusing dah kepala saya dah. Pusing. Sekarang saya tanya. Kalau orang patuh Dengerin. tunduk kepada setan. Bentar. Gantian. Kalau orang patuh, tunduk, takluk, mengikuti setan, berarti dia mempertuhan siapa? Oke, saya sekarang ini jawabannya untuk sampean. Apakah kalau tunduk terhadap menteri, Kalau ada orang bentar, yang bentar. patuh, gimana? Sampean mengikuti perintah menteri, apakah itu mengatakan menteri itu presiden? Baik. Mempresidenkan Apakah kalau menteri bilang serahkan istrimu kepadaku, kau lakukan nggak? apa? Kalau menteri bilang kepadamu serahkan istrimu kepadaku, kau lakukan nggak? Loh,
Kok istri? Kan Lah undang-undang. berarti kau nggak patuh sama dia. Undang-undang. Berarti kau omong kosong patuh sama menteri itu, omong, Kamu dusta yang omong nyata. kosong. Coba, dengerin. Tadi kau bilang kalau Yang kau patuh kepada dipatuhi- menteri, masalahnya kau patuh Edis. nggak sama menteri? Edis, yang dipatuhi Saya umat sudah Islam paham. terhadap Tadi Muhammad kamu itu bilang contoh. Jikalau Antar. kamu patuh kepada menteri, apakah kamu mempertuhan menteri? Nah, sekarang saya kasih contoh. Kalau menteri bilang samamu, serahkan istrimu kepadaku, kau lakukan nggak? Loh, itu perintah presiden enggak? Kalau presiden bilang, serahkan istrimu kepadaku, kau lakukan nggak? Jika itu memang undang-undang. Berarti yang ditaati undang-undang atau presiden? Loh, kita mengikuti apa yang Dengar. Sesungguhnya, dengarkan ini. Sesungguhnya kamu tidak patuh kepada presiden. Karena kalau presiden bilang, serahkan istrimu kepadaku, kau tidak lakukan. Kalau presiden bilang, lompat kau ke jurang, kau tidak lakukan. Sesungguhnya kau tidak patuh kepada presiden. Sekarang saya tanya, kalau Muhammad nyuruh kamu lompat ke jurang, kau lompat nggak? Kalau Allah nyuruh kau lompat ke jurang, kau lompat nggak? Justru Anda ini orang yang tidak taat terhadap Tuhan. Udah, kau ditanya apa, kau jawab apa? Ayo, kita kasih naik lagi nih. Ada Ucang. Ya, silakan Ucang. Silakan Ucang. Halo Ucang, Muslim bro? Halo. Ya, Muslim bang. Selamat malam. Selamat malam Bang Ucang. Muslim ya? Halo? Halo. Oke, baik. Ini dari tadi halo saja ini. Gimana nih? Aduh, oke ya. Pak Ucang Muslim, Pak? Ya, Muslim. Ya, sudah mengakui Anda bahwa Anda mempertuhan Muhammad? Kalau tunduk dan taat patut ya kita sebagai Muslim mengikuti. Anda mempertuhan Muhammad atau Tapi tidak? kalau untuk menyembah ya mungkin tidak. Mempertuhan, Anda mempertuhan Muhammad? Kalau mempertuhan anak kecil saja tidak, dalam agama Islam tidak ada mempertuhankan Oke, Muhammad. apa mempertuhan? Menurut Al-Quran itu apa pengertian mempertuhan? Mempertuhan itu luas. Kalau kita menyembah, Iya, bisa coba juga. kasih definisi apa pengertian mempertuhan menurut Al-Quran. Tunjukkan ayatnya, silakan. mempertuhan berarti kita patuh tunduk Patuh tunduk. dan Apalagi? menyembah kepada beliau. Patuh, tunduk, dan menyembah. Oke, kalau mempertuhan hawa nafsu berarti menyembah hawa nafsu. Nah, itu lain lagi. Berarti bukan itu mempertuhan. Kalau definisi mempertuhan, definisi itu harus masuk kepada apapun setiap definisi dalam Al-Quran, betul? Nah, di dalam Al-Quran disebut mereka mempertuhan alim ulamanya, mereka mempertuhan hawa nafsunya. Coba jelaskan mempertuhan menurut ayat itu. Apa mempertuhan di situ? Apakah menganggapnya sang pencipta? Orang mempertuhan ulama, apakah menganggap ulama sang pencipta? Orang mempertuhan hawa nafsu, apakah menganggap hawa nafsu sang pencipta? Apa maksud mempertuhan menurut Al-Quran? Itu sesuai DP hawa nafsu itu. Iya, makanya mempertuhan hawa nafsu, mempertuhan alim ulama, maksudnya adalah Anda menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan mutlak. Anda dikendalikan, dikuasai sepenuhnya oleh sesuatu itu yang dimaksud mempertuhan. Ketika Anda menyerahkan diri Anda, takluk, patuh, tunduk, mengikuti setan, sesungguhnya Anda mempertuhan setan menurut Al-Quran. Kalau Anda berbuat demikian, betul? Oke. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, sebagai Muslim, wajib tidak Anda patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun perintah Muhammad? Wajib tidak? Patuh dan tunduk berarti Wajib itu kan sudah atau perintah. tidak? Yang ditanya wajib atau tidak? Mate. Gimana? Wajib atau tidak? Berbuat seperti Tunggu, itu kepada Dis. Muhammad? Saya mau tanya,
Kok Edis ada di video-videonya Edis tidak mengakui Yesus adalah Tuhan? Kalau Bagaimana kata orang Tuhan Kristen? di situ yang dimaksud adalah Bapa di sorga, memang betul. Memang betul. Karena ketika Muslim bertanya apakah Yesus itu Tuhan, di kepala orang Muslim itu sedang bertanya apakah Yesus itu adalah Bapa di sorga yang mengutusnya. Bukan. Makanya terus-menerus debat kusir itu terjadi karena yang jawab pun tidak mengerti maksudnya orang Muslim. Makanya saya berusaha betul juga, untuk Edis. menjawabnya Saya secara akui, komprehensif, Abang Edis secara ini, saya akui secara apa yang karena dimaksud oleh orang Islam. Saya akui juga Bang Edis ini mengakui Yesus itu kan ya utusan juga istilahnya Iya, melalui Yesus dia. itu utusan, Yesus itu Tuhan. Tapi kata Tuhan di situ maksudnya adalah jawatan. Seperti Bapa di sorga itu adalah Tuhan, maksudnya Tuhan di situ. Bapa di sorga itu Tuhan, maksudnya Bapa di sorga itu adalah Tuhan yang kepadanya Anda menghamba. Berarti sama dengan kita yang Muslim. Iya makanya Kan itu. Tuhan- Masalahnya konsep kami kalian curi. Loh Dis, jangan gimana? framing lah. Loh, Jangan framing. konsep kami itu kalian curi, lalu kalian mempertuhan Tuhan lain, Tuhan negeri Begini, Mekah. Edis memaksakan orang Islam itu harus seperti orang Kristen. Bukan Mentuhankan Nabi memaksakan, Muhammad. kalian itu mengambil konsep-konsep di dalam agama kami. Gitu loh. Konsep agama Islam tidak ada mengikuti di Bible, tidak ada. Tapi kalau perintah, kalau dia satu Tuhan, Tuhan yang nabi-nabi awal. Balik lagi. Bang, sekarang saya tanya. Ada nggak orang yang mempertuhan setan menurut Al-Quran? Ada. Ada. Nah, ketika orang mempertuhan setan, berarti Tuhannya orang itu siapa? Setan itu kan? Dia mengikuti. Iya, setan itu Tuhannya atau tuannya. Jadi dia menghambakan diri kepada setan itu, menaklukkan diri kepada dia. Nah, ketika setan itu Tuhannya dia, maka dia di situ melakukan apapun yang dimau oleh setan itu. Makanya dia korupsi, berzina, mencuri, tipu sana, tipu sini. Nah, sebagai orang Kristen, kami ini wajib Bang, mempertuhan Yesus itu wajib. Karena itu keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Bapa di sorga itu ingin supaya semua manusia yang di bumi ini menaklukkan diri, taat, tunduk, patuh kepada Yesus. Mempertuhan Yesus itu, mentuankan Yesus itu wajib. Nah, Memang sekarang kalau saya Yesus tahu, sudah naik ke surga. Nah, sekarang siapa yang kita pertuan? Siapa yang kita pertuan? Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Ketika Roh Tuhan itu tinggal di hati kita, kita pertuan itu, kita ikuti dia, maka kita itu sesungguhnya telah mentuhankan Bapa di sorga. Jadi Yesus dan Roh Kudus itu bukan Tuhan lain, bukan Tuhan lain, tetapi Tuhan atau Tuhan yang berasal daripada Bapa di sorga. Bukan otoritas lain, Bang. Bukan ilah yang lain dia, tetapi otoritas ilah atau Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Jadi menuankan Yesus, mentuhankan Yesus, mengilahkan Yesus, menjadikan Yesus sebagai ilah, sebagai Tuhan, itu bukan musyrik, justru itu keinginan Bapa di surga. Dan itu kalian lakukan kepada Muhammad. Kalian mengilahkan Muhammad, menuhankan Muhammad. Dengan cara mengikuti, mentaati, menaklukkan diri kalian kepada Muhammad. Karena itu keinginan Allah kepada umat muslim. Supaya setiap umat muslim menaklukkan dirinya, mengikuti, mentaati Muhammad. Betul? Iya, sebenarnya itu konsep di dalam iman kami kalian ambil. Ya, boleh juga. Itu Gitu konsepnya agamanya Edis. Tapi kalau kita agama Islam, Dis, bukan bilang apa, itu Tuhan itu cuma satu sebenarnya. Kalau kita Kalau mentaati kata bukan Tuhan berarti itu mempertuhan. ditujukan kepada Bapa di surga, ya Bapa di surga satu, saya juga satu. Ini kita jadi ngomong jumlah, kalau Tuhannya satu masuk surga, kalau Tuhannya 1/4 masuk neraka, bukan gitu. Ya, Dis, kalau di Islam itu jelas, Dis. Namanya kita mau menyembah itu yang pencipta.
Karena Muhammad bukan, walaupun kita taat, Menyembah itu kita ngapain? patuh. Bagaimana? Menyembah itu ngapain? Menyembah itu kita sebagai manusia itu karena dia sang Nah, Halik kan udah yang pusing kan? tertinggi. Enggak, menyembah itu ngapain sih? Ngapain menyembah itu? Karena Tuhan boleh, setiap manusia boleh menciptakan Tuhan. Ditanyain ngapain menyembah itu malah pusing sendiri kan. Makanya sekarang ini banyak orang-orang awam pengertian kata aja nggak tahu, tapi mau debat-debat. Menyembah apa menyembah? Menuhankan apa menuhankan? Makanya, ayo kembali ke bahasa aslinya. Apa pengertiannya itu di dalam bahasa aslinya? Mereka mengambil hawa nafsu sebagai ilahnya. Mereka mengambil patung-patung berhala sebagai ilahnya. Apa sih ilah itu? Mereka menjadikan Allah sebagai ilah. Apa ilah itu? Pengertian ilah itu. Ilah itu adalah segala sesuatu, apapun itu. Bisa jadi itu duit, bisa jadi itu orang, bisa jadi itu istri, bisa jadi itu apapun. Yang kepadanya kamu itu menjadikannya yang utama, menjadikannya yang paling penting di dalam hidupmu, mengutamakan dia, taat, patuh, takluk, tunduk kepadanya. Itu definisi ilah. Jadi banyak orang tidak sadar dia mengilahkan setan. Dia nggak sadar karena dipikir mengilahkan setan itu adalah melakukan ritual penyembahan. Bukan begitu. Mengilahkan setan itu Anda membuat diri Anda itu takluk kepadanya sehingga Anda jadi korupsi. Anda sikut sana sikut sini, bersaksi dusta. Itu ketika Anda mengilahkan setan. Nah, semua manusia itu, ini kata Bible, yang menjadi ilah, yang menjadi otoritas, yang diinginkan sang pencipta ini haruslah dia, Bapa yang di sorga itu, harus menjadi ilahnya, harus menjadi otoritasnya. Nah sekarang gimana caranya Bapa di sorga itu jadi otoritas? Caranya dengan mentaati sang firman yang datang kepada manusia, supaya sang firman itu jadi otoritas di dalam hidup dia. Itu keinginan Bapa di sorga. Supaya rohnya itu tinggal dan menjadi otoritas, penguasa hidup dia, yang mengendalikan hidup dia. Jadi bukan ilah lain. Yesus itu bukan ilah lain. Roh Kudus bukan ilah lain, bukan Tuhan lain. Tapi yang datang daripada Bapa di sorga. Penyataan dirinya. Di tiap hari kalian ngomong, jangan tuhankan Yesus, tuhankan Bapa saja. Ini makanya pernyataan, pertanyaan, geblek. Tapi Edis, kalau kita lihat, kita dengar, kita baca di Bible maupun di Al-Quran, sebenarnya yang mengikuti Kristus itu Islam. Yesus itu. Karena petunjuk dari Yesus bahwa dia hanya sebagai jalan. Jadi orang Islam lah yang mengikuti Yesus. Itulah, maka di Muslim kan kita bilang dia Nabi Isa. Oke Pak, jadi menurut Anda agama Islam lah justru yang menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus? Iya. Berat saudara. Oke lah, karena hari ini saya ada janji, saya mau antar anak sekolah, jadi saya berangkat dulu ya. Besok kita lanjut lagi ya. Oke, besok kita lanjut nih. Apakah pengikut Yesus yang sejati itu adalah Islam seperti klaimnya orang Islam? Oke ya, besok kita bahas itu. Siap. Terima kasih Pak Ucang. Pak Ucang orangnya enak kok. Makasih Bang, makasih Pak Ucang. Selamat malam. Selamat malam. Teman-teman sekalian, saya rehat dulu teman-teman karena saya ada kegiatan ya. Jadi nanti mungkin kita sambung lagi. Sebenarnya hari ini saya ada janjian sama Juma tapi si Jumanya tidak nongol-nongol, si Wapinya. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis. Dalam sebuah diskusi atau debat agama, seorang bapak-bapak yang bijak dan penuh pengertian patut dijadikan contoh. Ia menunjukkan sikap terbuka, mendengarkan pendapat orang lain dengan penuh respect, tanpa terburu-buru menghakimi. Ia tidak hanya berbicara berdasarkan keyakinan pribadi, tetapi juga memberikan ruang bagi dialog yang sehat dan saling menghargai. Sikap rendah hati dan keinginan untuk memahami perspektif orang lain adalah kualitas penting dalam sebuah perdebatan, khususnya dalam hal agama yang sering kali mengundang emosi dan pemahaman yang berbeda.
Seorang bapak-bapak yang ideal dalam diskusi agama juga mampu memberikan contoh dalam penguasaan materi dengan pendekatan yang rasional dan berbasis pada kebenaran, bukan semata-mata berdasarkan dogma. Ia tidak mengandalkan sentimen atau retorika yang menekan lawan bicara, melainkan mengajak untuk berpikir kritis dan berdiskusi dengan penuh kesabaran. Dengan cara ini, ia menginspirasi orang lain untuk tidak hanya berbicara dengan hati, tetapi juga dengan akal, menjadikan perdebatan agama sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan saling belajar, bukan sebagai ajang untuk memenangkan argumen. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.